Di video kali ini, saya akan berbicara tentang komposisi kimia dari telur, khususnya telur ayam. Telur terdiri dari beberapa bagian, namun hanya dua bagian utama yang akan saya bahas di sini, yaitu putih dan kuning telur. Telur utuh mengandung 76% air, 12% protein, dan 10% lemak. Jumlah ini akan berbeda apabila kita memisahkan antara putih dan kuning telur. Putih telur mengandung 10% protein dan sedikit lemak, sedangkan kuning telur mengandung 16% protein dan tinggi lemak yaitu sebesar 32%. Adapun kandungan air tetap mendominasi pada keduanya. 3 jenis protein terbanyak pada putih telur adalah ovalbumin, ovotransferin, dan ovomukoid. Adanya protein-protein ini menjadikan putih telur memiliki sifat sebagai penguat dan pengembang apabila ditambahkan pada produk olahan. Prosentase lemak pada kuning telur lebih tinggi dibandingkan protein. Oleh karena itu, protein pada kuning telur banyak yang berikatan dengan lemak untuk membentuk lipoprotein. Kuning telur banyak mengandung LDL atau low density lipoprotein sebesar 68%, di mana apovitelenin sebagai protein penyusun pada LDL. Selain mengandung protein dan lemak, telur juga mengandung banyak mineral seperti kalsium, kalium, dan magnesium. Telur juga kaya akan vitamin, seperti vitamin A dan B kompleks. Putih dan kuning telur mengandung vitamin dengan jenis dan jumlah yang berbeda-beda. Video ini menunjukkan proses pemasakan telur. Putih telur lebih dulu mengalami denaturasi yang ditunjukkan dengan perubahan warna dari jernih menjadi putih. Selama proses denaturasi terjadi pemutusan, pembentukan, dan penatolangan ikatan pada protein. Tingginya kandungan lemak pada kuning telur membuat proteinnya lebih lama terdenaturasi. Telur dapat dimasak dengan berbagai cara. Di Indonesia, telur kebanyakan diceplok atau didadar. Di Jepang, telur dibuat telur gulung atau dimarinasi menjadi telur ramen. Ada berbagai macam jenis telur yang beredar di pasaran, dari telur biasa hingga telur yang kaya omega 3. Kunci dari perbedaan jenis telur adalah jenis makanan dan treatment ayam petelur yang beragam. Ada beberapa kontroversi terkait pengolahan telur. Manakah yang lebih menyehatkan? Telur mentah atau telur rebus? Kontroversi lain, manakah yang lebih aman untuk dikonsumsi telur ceplok atau telur dadar? Dan yang terakhir, saya menemukan sebuah video menarik yang mendiskusikan antara telur ceplok dan telur dadar dengan pembicara Pak Irwan Beni dan Felix Zulhendri. Kira-kira, kalian di tim yang mana, Pak Irwan atau Pak Felix?